Berjumpa lagi dengan Miss dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Apa kabar kalian semuanya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo semuanya bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namam. Materi kita sebelumnya adalah seni dan budaya Buddhis, yaitu mengenai seni sastra. Adapun materi kita pada hari ini adalah seni dan budaya Buddhis, yaitu mengenai seni suara, seni gerak, dan seni rupa. Tujuannya agar kalian memahami seni dan budaya dalam agama Buddha, terutama seni suara, seni gerak, dan seni rupa. Semua nilai dan norma sebagaimana pengetahuan dan kepercayaan diekspresikan dalam bentuk simbol. Simbol-simbol ini memungkinkan kita menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengambil bagian serta mengalihkan komponen-komponen kebudayaan kepada generasi berikutnya. Simbol adalah sesuatu yang dapat memberikan makna. Ada beberapa wujud simbol, yaitu berupa benda, kata-kata, dan tindakan, gambar dan patung, dekorasi dan arsitektur wihara, pembacaan ayat-ayat kitab suci dan doa, gerakan menyembah dan meditasi, merupakan ungkapan keberagamaan yang memakai simbol-simbol. Nilai-nilai Buddhis yang berdasarkan berbagai kebudayaan dikenali dari hakikat dan arti simbol, tidak terbatas hanya pada wujud simbol itu sendiri. Mengutip pendapat Tho Tian, jika sebuah kebudayaan lebih mengembangkan suatu nilai tertentu, bukan berarti bahwa nilai lain dimustahilkan. Dalam seni sastra, keindahan merupakan pengalaman yang disadari. Keindahan dapat diungkapkan baik melalui kata-kata maupun melalui media lain. Dalam menyampaikan ajarannya, Buddha juga berpuisi. Namun, tentu saja tidak bermaksud menjadi penyair. Apa yang disebut gata adalah ajaran yang diucapkan dalam bentuk syair, dan gea adalah
khotbah dengan gaya bahasa prosa yang diikuti saja sebagai pengulangan dan ringkasan. Para pujangga menulis tentang materi yang diajarkan dan yang bersemangatkan ajaran Buddha dengan gayanya sendiri secara kreatif. Karya-karya sastra itu sering dipandang sebagai tafsir ajaran menurut latar belakang budaya penulisnya. Buddha Carita misalnya adalah syair berupa epos yang ditulis oleh Aswaghosa mengenai riwayat hidup Buddha. Di Jawa tidak ditemukan peninggalan naskah yang menjadi bagian atau terjemahan dari kitab suci Tripitaka. Tetapi terdapat sejumlah karya sastra dalam bahasa Kawi. Karya sastra itu antara lain Sanghyang Kamahayanikan, Sanghyang Kamahayanan Mantrayana, Kunjara Karna, dan Sutasoma. Ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk puisi kakawin. Di Tiongkok dan Jepang, tradisi Zen mengembangkan syair-syair yang menunjukkan sejauh mana pencerahan itu tercapai. Dalam agama Buddha, musik, tari, dan pertunjukan kurang mendapat perhatian karena salah satu sila bagi agamawan tingkat lanjut adalah menghindarinya. Menjelang saat parinibbana, suara musik surgawi terdengar dari angkasa memuliakan Buddha Sakyamuni. Orang-orang pun menghormati jenazah Bagawa dengan persembahan tari, lagu pujian, dan musik. Buddha Gautama saat masih sebagai bodhisattva meninggalkan cara bertapa yang ekstrim setelah mendengar lirik lagu mengenai bagaimana baiknya menyetel senar kecapi. Buddha juga memberi petunjuk kepada seorang pertapa untuk belajar dengan menghindari cara yang ekstrim seperti menyetel senar alat musik itu. Lewat kesenian, kita bisa membangkitkan semangat dan motivasi untuk berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik, termasuk mengumandangkan sabda Buddha. Seni atau suatu karya yang memiliki unsur keindahan memang seharusnya mampu menggerakkan hati seseorang sehingga menjadi senang dan mungkin dapat membebaskannya dari niat buruk. Bagi sebagian orang, menyanyi dan musik yang mengiringinya dapat diterima sebagai bagian dari upacara yang khusyuk. Pada umumnya, seni suara diikuti oleh gerakan-gerakan tarian. Kemudian sebaliknya, seni gerak atau tari dapat dipastikan diiringi oleh musik maupun suara. Hal ini karena keduanya memang menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Seni tari dalam konteks Buddhis sering dimunculkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti perayaan Dharma Santi Waisak, pentas seni Buddhis, bahkan sampai pada perlombaan Buddhis. Hal ini ditujukan untuk menampilkan kreasi generasi Buddhis yang bercirikan Buddhis. Seni tari yang merupakan hasil kreasi generasi Buddhis merupakan karya seni yang bernapaskan Buddhis, bernuansakan polarisasi
kelembutan dan kedamaian. Seni rupa adalah karya seni berupa patung, lukisan, kerajinan, dan arsitektur terutama terkait dengan sarana peribadatan yang kaya dengan simbol-simbol keagamaan. Lukisan dan relief di wihara atau candi mengungkapkan riwayat hidup Buddha dan Bodhisattva. Setiap wihara dengan berbagai mazhab memiliki perbedaan-perbedaan dalam penampilan, bentuk bangunan, serta ornamen wihara, juga patung-patung Buddha. Sang Buddha tidak pernah memerintahkan atau membuat peraturan untuk wihara, patung, dan candi untuk dibuat secara seragam. Jadi semua yang ada hanyalah hasil karya seni manusia yang tinggi, sehingga pantas dan layak dijadikan sebagai simbol dan objek dalam mengembangkan dan memahami ajaran Buddha agar mudah mengembangkan kebajikan. Berikutnya, kita akan melantunkan sutra Ta Pei Cho.
pelajaran kita hari ini adalah dalam menyampaikan ajarannya, Buddha juga berpuisi. Namun, tentu saja tidak bermaksud menjadi penyair. Dalam agama Buddha, musik, tari, dan pertunjukan kurang mendapat perhatian karena salah satu sila bagi agamawan tingkat lanjut, mereka berusaha menghindarinya. Untuk tugas hari ini, kerjakanlah latihan halaman 155 dan halaman 156, nomor 6 sampai nomor 10. Kemudian, bacalah buku agama kalian halaman 171 sampai halaman 178 sebagai persiapan pembelajaran minggu berikutnya. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta. Ayo semuanya bersikap Anjali. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Amin.